Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya Asri Nova Khairini dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam dengan NIM 231270002 akan mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam yang berjudul Perkembangan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin yang dibimbing langsung oleh Dr. Anda Helna Nelis MPD. Tahukah kalian apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Secara etimologis, Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khalafa yang artinya menggantikan atau meneruskan, dan ar-rasyidin yang artinya dibimbing dengan benar dan mendapatkan petunjuk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang dibimbing dengan benar, atau seorang penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah yang bertujuan untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam berdakwah dan menyiarkan agama Islam. Khulafaur Rasyidin ialah khalifah Islam yang mulai berdiri sepeninggalan Rasulullah SAW yang dimulai sejak 632 Masehi atau 11 Hijriah. Khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dan termasuk salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi adalah nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinan Abu Bakar dimulai pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Sebenarnya, sebelum meninggal, Rasulullah tidak pernah meninggalkan wasiat mengenai kepemimpinan. Lalu, umat Islam dan para sahabat Nabi dengan penuh semangat mengadakan musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah dan mencalonkan beberapa nama, dan akhirnya Abu Bakarlah yang terpilih. Aksesinya ditolak oleh beberapa orang sahabat. Yang paling menonjol di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menyerah dan menawarkan kesetiaan. Kebijakan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ia berhasil memerangi kemunafikan dan kemurtadan. Setelah berita meninggalnya Nabi Muhammad, banyak sekali orang dan pengikut yang mengaku menjadi nabi, termasuk di dalamnya meninggalkan sholat, zakat, dan kembali melakukan kegiatan jahiliyah. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa setelah Nabi wafat, maka segala perjanjian dengan beliau pun terputus. Pada Juli 632 Masehi, Abu Bakar mengirimkan utusan ke suku-suku yang membangkang untuk meminta mereka agar tetap memeluk Islam dan membayar zakat. Namun, permintaan itu ditolak. Bahkan, Tulahya yang juga memproklamirkan diri sebagai nabi telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Menanggapi hal ini, Khalifah Abu Bakar segera menyiapkan pasukan untuk mempertahankan Madinah. Menandai mulainya Perang Riddah. Abu Bakar memerintahkan 11 panglima untuk menstabilkan kondisi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Setelah itu, 11 kelompok tersebut segera menuju daerah tugasnya masing-masing untuk memerangi kaum murtad. Perang melawan kemurtadan pun dapat diakhiri pada 18 Maret 633 Masehi dengan kemenangan umat Islam. Dengan padamnya pemberontakan dari suku-suku pembangkang, Abu Bakar menjadi penguasa seluruh Jazirah Arab. Perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran. Karena perang Riddah itu, gugurlah 70 penghafal Al-Quran. Lalu Umar bin Khattab khawatir akan gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran yang masih hidup. Kemudian, beliau datang kepada Abu Bakar untuk memusyawarahkan hal tersebut. Kemudian, Abu Bakar mengutus Zaid bin Sabit agar segera mengumpulkan semua ayat-ayat suci Al-Quran. Zaid bin Sabit bekerja keras mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran secara amat teliti, walaupun beliau sudah hafal Al-Quran. Ia mengumpulkan Al-Quran dengan cara memindahkan dari satu tulisan atau satu catatan yang semula bertebaran di kulit-kulit binatang, kulit-kulit pelepah kurma, dan tulang. Kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surat-suratnya yang tersusun serta terbatas dalam satu mushaf. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang berhasil dikumpulkan oleh Zaid diserahkan kepada Abu Bakar. Tak lama dari itu, Abu Bakar pun meninggal.
Kemudian mushaf ini dipegang oleh Hafsah binti Umar, yaitu putri Umar bin Khattab dan salah seorang putri dari Rasulullah. Perluasan wilayah ke Syria dan Irak. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usammah bin Zaid bin Harithah. Panglima ini telah dipersiapkan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Sempat tertunda karena Nabi Muhammad wafat. Pada masa Abu Bakar, pasukan ini bergerak dari negeri Quda'ah lalu memasuki kota Abil. Khalifah Abu Bakar merencanakan penyebaran ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan 2 panglima, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harith. Mereka mampu menguasai Hirrah dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul, Jandal, dan Fars. Ketika itu, pasukan Islam hanya berjumlah 18.000 orang, sedangkan pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Pasukan Islam mengalami kesulitan. Namun, Khalifah Abu Bakar segera memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Syam. Perjalanan mereka selama 18 hari melewati 2 lembah padang pasir yang sebelumnya belum pernah mereka lewati. Pertempuran ini pun akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmuk, sehingga dinamakan Perang Yarmuk. Ketika perang itu sedang berlangsung, terdapat kabar bahwa Abu Bakar meninggal dunia, lalu langsung digantikan oleh Umar bin Khattab. Khalid bin Walid pun kemudian digantikan oleh Abu Ubaidillah bin Jarrah. Peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh pasukan Islam dan menjadikan kunci utama runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab. Abu Bakar Asy-Syiddiq menjabat selama 27 bulan. Wasiat yang Abu Bakar tinggalkan ialah menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti dalam kursi kepemimpinannya. Umar bin Khattab merupakan sahabat setia Rasulullah yang menjadi Khulafaur Rasyidin kedua setelah Abu Bakar. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab merupakan seorang yang dihormati sekaligus ditakuti oleh masyarakat Quraisy. Beliau juga dikenal sebagai pemuda yang berperangai kejam, bengis, dan juga berani. Pada masa kepemimpinannya, ia berhasil memperluas wilayah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dilanjutkan oleh Umar bin Khattab hingga selesai. Ia juga menyelesaikan perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi di bawah pimpinan Ammar bin As radhiyallahu an. Dan Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pada tahun 641 Masehi. Mesir dan Mosul berhasil ditaklukkan juga oleh Khalifah Umar bin Khattab. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar pun segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang telah berkembang, terutama di negara Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan juga Mesir. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas menguasai keuangan negara dan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Ia juga berhasil menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan karena hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab pada 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, terdapat kekosongan pada posisi pemimpin negara, sehingga diadakan musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya.
Ada 6 orang kandidat pada masa itu, namun 4 diantaranya mengundurkan diri, sehingga tersisalah Utsman dan Ali. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman yang menjadi khalifah ketiga, maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga, sekaligus menjadi khalifah yang tertua. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 23 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Karena luasnya wilayah Islam menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan dalam pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok daerah. Salah seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman melihat perselisihan tersebut yang masing-masing menganggap Al-Quran yang mereka baca adalah yang paling benar. Perselisihan tersebut beliau laporkan kepada Utsman, kemudian Utsman membentuk panitia yang diketuai Zaid bin Sabit dengan anggota Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas mereka adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf. Salinan Al-Quran dikumpulkan menjadi 4. Satu salinan tetap berada di Madinah, sedangkan sisanya dikirim ke Suriah, Basrah, dan Kufah. Salinan yang berada di Madinah disebut juga Mushaf Utsmani. Setelah itu, beliau memerintahkan kaum muslimin membakar semua catatan-catatan yang ada selain mushaf, dan beliau memerintahkan agar Al-Quran dibaca menurut qiraat yang terdapat dalam materi Mushaf Utsmani atau Mushaf Imami. Pembangunan fisik. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, para sahabat terus-menerus mendesak Ali. Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia selalu menghadapi berbagai macam pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan sebagai seorang khalifah, Ali memecat para gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman. Ia yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dikarenakan keteledoran mereka. Kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh Ali yaitu penarikan kembali tanah hadiah. Ali menarik kembali tanah hadiah yang telah diberikan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam, sebagaimana pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kebijakannya yang terakhir adalah menghadapi para pemberontak. Setelah kebijakan penarikan tanah diterapkan, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan dari Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka adalah Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut untuk bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang, tapi mereka menolak ajakan Ali tersebut. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Perang ini dikenal sebagai Perang Jamal atau Perang Unta, karena pada saat itu Aisyah menunggang unta. Ali berhasil mengalahkan lawannya, yaitu Zubair dan Thalhah. Mereka terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim ke Madinah. Bersamaan dengan itu, kebijaksanaan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, yaitu Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukannya dan kejayaannya. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Thalhah, dan Aisyah, akhirnya Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentara. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin, maka perang itu disebut Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tetapi ternyata
tahkim tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga, yaitu Al-Khawarij, artinya orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Akibatnya, di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi tiga, yaitu Muawiyah, Syiah atau pengikut Ali, dan Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin melemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Khawarij, yakni Ibnu Muljam. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali. Tapi ia hanya menjabat beberapa bulan. Lemahnya Hasan dan kuatnya Muawiyah menyebabkan Hasan ini membuat perjanjian damai dengan Muawiyah. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abu Sufyan. Di sisi lain, perjanjian itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Tahun persatuan ini dikenal dengan sejarah sebagai Tahun Amul Jammah. Dengan demikian, berakhirlah apa yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.